Berkah Sawit Channel selalu di hati, selalu dinanti. Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk menaikkan alokasi dana program peremajaan sawit rakyat atau PSR dari semula 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah per hektar. Dan peningkatan alokasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat secara berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penyerahan 113 SK Tanah Objek Reforma Agraria. Selain itu, Menko Erlangga juga mengungkapkan pemerintah berencana meningkatkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat atau replanting 2 kali lipat, di mana pemerintah rencananya akan meningkatkan dana PSR dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Erlangga menyebut selama ini dana untuk program PSR dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hingga Juni 2024, dana PSR untuk perkebunan telah mencapai 9,6 triliun rupiah. Penyaluran tersebut untuk 154.885 pekebun dengan total luas tanah 344.792 hektar. Realisasi dana PSR itu telah mencapai 9,6 triliun untuk 154.886 pekebun atau 344.792 hektar. Ini sampai bulan Juni, dan dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari 30 juta menjadi 60 juta. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan peningkatan ini produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per TBS per hektar. Erlangga berharap dengan dinaikannya pendanaan kepada pekebun, produktivitas perkebunan sawit bisa meningkat. Meski begitu, para pekebun juga tetap membutuhkan pendampingan baik dari pemerintah, BUMN hingga dari swasta serta perbankan. Tentu saja, program peremajaan sawit rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Setia. Ya, kebijakan menaikkan dari 30 ke 60 sebenarnya itu adalah sangat tepat ya, meskipun sangat terlambat, tapi saya melihat ini cara pemerintah juga untuk merujuk kembali ke belakang tentang kondisi perkebunan sawit rakyat gitu. Kebijakan-kebijakan lain akhir-akhir ini kan pemerintah sudah memberikan gerbang ya, meskipun masih baru kurang lebih 5.000 hektar untuk petani sawit yang diklaim dalam kawasan hutan untuk bisa ikut segera PSR. Ini kemajuan yang luar biasa menurut saya, tetapi belum banyak, paling tidak bisa menjadi jurisprudensi rujukan bagi teman-teman petani yang terjebak dalam kawasan hutan tapi sudah puluhan tahun dia berkebun sawit di sana, supaya bisa ikut PSR gitu, Pak. Dalam setidaknya 5 tahun ini kita akan produktivitas kita kan stagnan ya, produksi sawit kita stagnan, bahkan trennya itu menurun. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah soal produktivitas. Dan kalau kita bicara produktivitas itu, kita melihat komponen terbesar di situ adalah sawit rakyat. Nah, jadi sebetulnya inisiatif untuk melakukan peremajaan sawit rakyat dengan dana sawit itu sudah sangat bagus, ya. Ini sudah berjalan hampir, kalau kita mulai dari 2007 sekarang 2024, itu sudah hampir berapa tahun? Hampir 7 tahun berjalan gitu ya. Tapi yang kita capai, targetnya kita kan dari 6,8 juta hektar sawit rakyat itu yang perlu diremajakan itu segera itu adalah 2,8 juta hektar. Dari 2,8 juta hektar yang terrealisasi itu baru sekitar 330.000 hektar. Ya kurang lebih 15% lah gitu. Nah, ini adalah pencapaian kita yang sangat lemah. Padahal kita punya dana, punya kebun, punya petani gitu ya. Jadi ada kendala yang sangat-sangat fundamental yang tidak kita selesaikan lebih dahulu. Ya, yaitu tadi yang disampaikan oleh Ketua DPP Apkasindo Pak Bulak Manurung, yaitu soal legalitas kawasan hutan gitu. Nah, itu yang memasung sawit rakyat itu tidak bisa memanfaatkan dana-dana kredit atau dana-dana hibah bantuan pemerintah melalui dana sawit gitu. Kasihan nih BPDKS sama Dirjen BUM, kita terus gitu kita desak, tapi persoalannya bukan di mereka. Persoalannya itu adalah di kementerian lain, yaitu Kementerian KLHK. Ini yang harus diselesaikan kalau mau mencapai target
PSR ke depan. Baik Pak Gulat, kalau kita lihat dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, ya ini menarik dengan persyaratan-persyaratan ya, nampaknya masih menjadi bottleneck begitu dari para petani rakyat kita untuk menjadi kelapa sawit. Lantas bagaimana solusi ataupun mungkin keinginan diharapkan dengan persyaratan-persyaratan tadi? Apakah harus direlaksasi atau bagaimana? Silakan Pak Gulat. Itu dibuat level petani, jadi level petani itu ya dipermudah. Jadi kita akan membuat strategi yang cukup cukup bisa dipahami petani sawit. Kenapa kenapa biodiesel dimandatorikan? Artinya apapun yang terjadi terobos. Nah, kenapa PSR sebagai hulunya biodiesel kita tidak samakan saja dengan istilah mandatori? Jadi kalau sudah berumur tidak produktif wajib direplanting. Jadi petani sawit wajib direplanting, tidak lagi memikirkan persyaratan hantu belau, kakung genjer yang membuat petani sawit muak gitu loh. Saya sebut di sini, petani sawit mau saja dia PSR, udah disyukurin oleh negara ini, oleh Indonesia. Kenapa? Permasalahan sawit Indonesia itu ada di petani. Produktivitas kebun petani Indonesia, menurut catatan kami per bulan Mei kemarin, itu baru antara 20-30% dari 100%. Artinya apa? Masih ada kita spasi 70%. Kalau capaian target seperti kata Pak Luhut 2045, kita harus 100 juta ton. Saya bilang tidak perlu 2045. 2030 kita sudah capai 100 juta ton. Asal kebun sawit rakyat itu direplanting. Coba kita bandingkan rata-rata sekarang 600 kg TBS per hektar per bulan kebun sawit petani saat ini. Setelah direplanting yang ditanam Pak Jokowi kemarin, ditanam Pak Muldoko, ditanam Pak Menko Erlangga, coba rata-rata produksinya 2.500 kg sampai 3.000 kg per hektar per bulan dengan rendemen rata-rata 26%. Yang saat ini berapa? Cuma 18 sampai 21%. Nah kan ini sudah memberi janji-janji. Jadi janji-janji produktivitas. Jadi kita selalu terbuai dengan hilirisasi. Kita lupa hilirisasi itu bisa jalan kalau hulunya bekerja gitu loh. Jadi saya berharap ke pemerintahan Pak Prabowo, lihatlah kami petani sawit dengan kondisi kami, bahwa memang kami juga ingin membantu Pak Prabowo nanti di pemerintahan dari B35 ke B40 sampai B100. Tapi beri kami juga kesempatan untuk memperbaiki kebun kami melalui mandatori PSR. Yang 30 juta naik ke 60 itu alhamdulillah. Tapi perlu dicatat masalah intinya nggak di situ gitu loh. Tidak di situ. Tapi pun sudah dinaikkan ya memang sangat wajar lah. Masa udah 5 tahun lebih nggak pernah naik. Sudah tadi saya katakan urea dulu cuma 4.500, sekarang udah 7.500. Bibit dulu 32.000, sekarang sudah 55.000 sampai 60.000. Wajar saja naik. Itu bukan merupakan bagi kami bukan merupakan wow gitu, bukan wow sekali, tapi kita harus melihat permasalahannya adalah jangan terlampau banyak kementerian lain mencampuri urusan sawit supaya BPDPKS dan Dirjen Bun bisa bekerja secara efektif gitu. Ini tidak kebijakannya di kementerian lain, programnya di Kementerian Kementan dan BPDPKS. Jadi kadang-kadang saya kasihan melihat BPDPKS itu diserang terus dari berbagai sudut. Kementan juga, padahal kebijakannya di sana gitu. Tapi ini yang harus saya sampaikan. Kementan juga jangan seperti KLHK, malah memperbanyak peraturan yang terkait dengan kawasan hutan gitu. Jadi kita harus melihat ini penting, intensifikasi melalui replanting kebun sawit rakyat supaya permasalahan kebutuhan domestik ini bisa teratasi dengan segera gitu.